Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Otak YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, kalau boleh jujur 1-2 tahun terakhir ya kayaknya dunia smartphone terutama yang kelas mid-range itu tuh kayak gitu-gitu aja ya. Karena secara overall ya fitur-fiturnya kurang lebih sama, ada sedikit penambahan kamera dan lain-lain. Tetapi kali ini guys, itu tuh perbedaan antara segmen dari mid-range sama ke flagship itu dibikin jadi deket banget dengan smartphone yang satu ini dari Realme, yaitu Realme 9 Pro Plus. Dan smartphone ini bikin dunia smartphone mid-range jadi menarik lagi. So, yes, kita akan bahas lengkap di video kali ini, jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi, ini dia videonya. Let's go. Oke, let's be clear di awal dari segi nama, ini agak sedikit membingungkan di versi kali ini guys. Realme 9 series itu ada dua versi yang sekarang beredar di Indonesia, yaitu Realme 9 Pro aja, dan yang ini adalah Realme 9 Pro Plus. Jadi nggak ada lagi Realme 9 doang untuk saat ini, ya. Nah, udah kurang lebih seminggu terakhir gue pakai yang versi Realme 9 Pro Plus ini. Ini harganya katanya bakal di angka 4 jutaan, dan fitur utamanya adalah dia bakal ngebawa kamera kelas flagship di harga mid-range tadi. Walaupun demikian, menurut gue smartphone ini tuh sebenarnya nggak cuma kameranya aja loh. Makanya kita coba bahas lengkap di video kali ini. Langsung aja, yang pertama adalah dari segi desain. Menurut gue sekarang Realme mainnya udah lebih aman aja gitu dengan kasih desain simple. Kayak kalian bisa lihat kamera bumpnya juga bisa dibilang udah lebih aman gitu ya. Posisinya nggak gitu aneh banget. Bodinya juga udah mulai mengkotak dengan layar yang flat. Jadi bisa dibilang digenggam tangan juga ini enak-enak aja. Dan dari segi bahan sendiri memang mostly masih pakai bahan plastik polikarbonat untuk frame dan bodinya. Tapi tenang aja, feel-nya juga solid kok. Nah, untuk bagian bodi belakangnya ini, Realme kasih namanya sebagai light shift design, karena di bodi belakangnya ini ketika kena sinar matahari guys, dia tuh akan ada shifting warna di angle-angle tertentu. Sayangnya sih ini masih pakai finishing yang glossy, yang mana ya lebih gampang nempel fingerprint, dan gua ya lebih prefer matte sih karena nggak gampang nempel fingerprint. So, lanjut sekarang kita bahas ke mana nih? Kamera atau ke performance-nya dulu? Keduanya menurut gue sih jadi highlight banget di smartphone ini. Jadi ya kita mulai yang lebih highlight mungkin di kameranya aja ya. Oke? Sip, Realme 9 Pro Plus ini mengusung tema Pro Light Imaging Technology karena dia menggunakan sensor utama yaitu 50 megapiksel Sony IMX766 di triple kamera setupnya ini guys. Sensor dari Sony tadi itu dipakai sama beberapa kamera smartphone flagship juga. Dan sensor ini kerennya tuh udah punya OIS atau Optical Image Stabilization, dan ukurannya juga cukup gede di 1:1,56 inch. Nah, selain itu guys, dua kamera lain ini merupakan 8 megapiksel kamera super wide angle, dan juga ada 2 megapiksel macro lens. Nah, untuk kamera depannya ada di kiri atas, ini pakai sensor 16 megapiksel. Oke, sebelum kita bahas hasil jepretannya, kita cekin dulu ke aplikasi kamera bawaan dari Realme 9 Pro Plus ini, karena menurut gue ini menarik. Ada satu mode baru yaitu namanya Street Photography Mode, dimana kalau kita bisa bikin ini lebih simpel penjelasannya, mungkin ini kayak versi lebih mudah, versi lebih simpel dibandingkan versi Expert atau mode Pro kayak gitu, dimana kalian cuma dikasih pilihan kayak focal range aja. Nah, bisa pilih ultrawide 16 mili, ada 24 mili sampai 50 mili, dan kalian ada pilihan kayak format JPEG, atau kalau kalian mau shoot RAW juga bisa di sini. Jadi pilihannya simple banget, dan ada fitur-fitur seperti mode-mode kayak light trail, neon trail, rush hour, dan juga hingga light painting. Oke, untuk hasil jepretan kamera utamanya buat gue sih kerasa oke banget. Terbukti memang sensor flagship ini memberikan kualitas oke. Cuma yang agak gue sayangkan adalah nih hasil jepretan dari kamera super wide angle yang kualitasnya bisa dibilang agak sedikit jomplang nih ya ketika di-compare ke lensa utamanya, karena lensa utamanya tadi bagus banget, terutama ketika foto di area yang agak low light. Jadi kalau low light pastinya kalian bisa pakai mode night mode yang dari Realme 9 Pro Plus ini juga ngasih overall yang oke banget hasilnya. Oke, itu kamera makronya sendiri bisa dibilang ini kayak ala kadarnya aja, jadi ya kalau diperlukan ada, tetapi gue sendiri jarang banget, gue masih prefer pakai kamera utamanya yang di zoom aja 2 kali, dan hasilnya kalian bisa lihat juga pastinya lebih oke pakai kamera utama. Oke, ini dia untuk kualitas kamera belakang dari Realme 9 Pro Plus. Ini gue di resolusi Full HD. Dan kalian bisa lihat nih kombinasi OIS dan juga IIS-nya oke banget. Kita bawa lari nih. Kestabilannya cukup oke. Cuma memang kalau kita pakai resolusi 4K dia itu nggak aktif. Kita tes sekarang nih ya. Nah, ini kita resolusi maksimum di 4K 30 fps. Dan ini cuma OIS-nya aja yang berjalan. Jadi memang untuk OIS
sudah kita expect hasilnya akan sedikit seperti ini, tergantung lagi balik ke tangan kalian dan ya kondisi jalannya aja. Oke, untuk kamera depan dari smartphone ini resolusi Full HD video maksimalnya, dan ada juga AIS Electronic Image Stabilization, jadi cukup stabil. Warna skin tone, warna kontras juga bagus nih menurut gua, dan kalau kalian bawa lari juga masih tergolong cukup stabil. Oke, sekarang kita masuk ke bagian performance dan juga user experience, bisa dibilang dari smartphone ini yang bikin gue agak geleng-geleng sebenarnya. Geleng-geleng bagus atau geleng-geleng jelek? Nah, kita mulai dari spesifikasinya dulu. Pertama, untuk chipset, prosesornya dia pakai MediaTek Dimensity 920 dengan RAM 8GB, ada expandable RAM, dan juga ada dua pilihan storage, yaitu 128 dan 256GB. Baterainya 4500 mAh dengan 60 watt super dart charging di port USB Type-C-nya. Kemudian beberapa fitur-fitur menarik lainnya adalah ada satu yang patut kalian ingat, yaitu namanya si X-Axis Linear Motor. Aduh, namanya agak susah disebut, tapi coba diingat ya, nanti kita akan bahas lagi. So, buat performance chipset ini menurut gua, MediaTek Dimensity 920 ini merupakan chipset mid-range yang sangat-sangat capable loh. Bahkan terbilang underrated kayak gitu. Dari segi angka benchmark, seperti AnTuTu Benchmark, memang kelihatannya tuh nggak spesial, nggak yang gede banget itu ya. Tetapi performance di real life, performance ketika pemakaian itu patut diacungi jempol menurut gua. Kenapa? Dari beberapa chipset mid-range yang gua tes beberapa waktu ini guys, mungkin ini yang paling stabil dan ngasih performance yang juga oke banget buat gaming. Nah, di saat gaming session panjang seperti Genshin Impact ataupun PUBG, panasnya tuh tergolong oke karena ternyata si Realme 9 Pro Plus ini juga pakai vapor chamber cooling yang sebelumnya tuh ada di Realme GT Neo tuh yang kemarin gue kasih ranking S ya, super di smartphone ranking 2021 gue, karena teknologi coolingnya tadi memang mantep banget biar bikin HP-nya adem dan performance-nya jadi stabil. Nah, dengan teknologi ini diaplikasiin ke HP yang lebih murah di HP kelas mid-range ini, bikin performance HP-nya juga jadi maksimal banget karena suhunya terjaga dengan baik. Nah, buat penggunaan baterai juga tergolong oke, seperti yang kalian bisa lihat ya. Untuk penggunaan gaming, itu Mobile Legends sekitar 5% buat satu gamenya. Untuk PUBG sendiri itu di satu game Smooth Extreme per game sekitar 13%. Sama juga kayak main Genshin Impact, setengah aja itu kurangnya sekitar 13%. Dan screen on time sendiri gue dapat sekitar 6-7 jam per harinya. Nah, untuk chargingnya sendiri, yang 60 watt support data tadi gue cas 5-100%, cukup dalam waktu 40 menit aja udah full. So, that's really good. So, tadi kalian ingat gue ada mention tentang X-Axis Haptic Feedback. Yes, itu adalah satu yang paling berkesan banget buat gue, karena motor getar atau haptic feedback di smartphone ini tuh oke banget. Sebelum-sebelumnya ya, motor getar di smartphone mid-range itu tuh bisa dibilang jadi pembeda banget lah antara smartphone flagship dengan smartphone segmen-segmen di bawahnya. Dan di Realme 9 Pro Plus ini, setelah pakai si X-Axis Linear Motor tadi, itu tuh bikin experience yang berbeda banget. Dan katanya itu juga dipakai sama smartphone flagship sebelumnya, karena efek getar yang dikasih pun jadi bagus banget. Experience sehari-hari kayak kalian lagi ngetik, lagi gaming, untuk notifikasi gitu-gitu tuh berasa jadi lebih enak, jadi lebih smooth, dan nggak kerasa kayak smartphone mid-range sama sekali. Jadi yes, harus gue bilang salut buat Realme yang berani nih ngasih fitur X-Axis ini guys, fitur dari flagship ke smartphone mid-range di harga 4 jutaan ini. Oke, nah sekarang kita masuk ke satu poin yang menurut gue nih agak tanda tanya di smartphone ini, yaitu di bagian panel layarnya. Ya, smartphone ini pakai panel AMOLED berukuran 6,4 inci dengan refresh rate yaitu 90 Hz. Dan yang aneh di sini adalah seri di bawahnya, Realme 9 Pro, itu tuh dia pakai 120 Hz. Gua bingung kenapa, tetapi ketika ditanya sebenarnya itu tuh penting nggak sih? Does it matter? Menurut gua personally, enggak. Tetapi gue tahu banyak orang juga yang bisa bedain banget antara 90 sampai 120 Hz. Mungkin yang gamers yang pakai monitor 144 Hz saya bisa bedain ya. Jadi mungkin nggak tahu entah mata gue yang kurang atau gimana, cuma buat gue sih nggak berasa banget. Yang penting menurut gue adalah layarnya ini terang, resolusinya tajam, dan ngasih experience yang oke. Experience yang oke tadi gimana? Kayak dia udah stereo speaker juga, on display fingerprintnya juga bisa dibilang cepet, dan ada satu fitur menarik nih di on display fingerprintnya, yaitu dia ada kayak heart rate monitoring. Yaitu sedikit hit and miss, tapi menurut gue dengan adanya fitur tersebut ya lumayan oke sih ya. Nah, satu hal yang gue notice adalah di layarnya ini guys, kayak ada pantulan sedikit pelangi-pelangi gitu di angle-angle tertentu. Dan ini sebenarnya gue banyak notice di smartphone-smartphone Realme yang pakai panel AMOLED, tetapi gue nggak tahu alasannya kenapa. Jadi mungkin kalau kalian tahu, boleh aja ditulis langsung di kolom comment section di bawah, kita diskusi di sana.
Oke, last but not least adalah fitur pendukung lain. Wi-Fi 6 itu udah ada di sini, udah support SIM card-nya. Sayangnya cuma dual nano SIM aja. Nah, NFC juga ada, in-display fingerprint tadi juga udah, dan pastinya ini udah 5G ready. Nah, untuk OS-nya sendiri dia memang udah pakai Realme UI 3 berbasis Android 12 yang ada fitur menarik, yaitu beberapa pilihan custom dari Always On Display. Yang paling gue suka adalah fitur Always On Display yang portrait silhouette nih. Kalian coba lihat. Lucu kan ya? Yes, jadi itu tadi guys untuk Realme 9 Pro Plus. Saatnya kesimpulan, kalau buat gue sih, ya pertama namanya agak membingungkan, tapi HP-nya ini bagus. Realme makin kesini menurut gue makin dewasa, makin mikirin banget user experience daripada penggunanya, komplain-komplainnya didengerin dan akhirnya bisa memberikan smartphone yang memang rasanya kayak flagship. Bisa gue bilang ya 90% lah, hampir kayak flagship banget. Dengan kamera flagship, sampai ke tadi hal kecil seperti haptic feedback tadi juga udah kerasa kayak flagship. Cuma yang harus kalian ingat tadi adalah di bagian layarnya yang 90 Hz, yang masih gue sedikit pertanyakan, tapi buat gue juga sebenarnya nggak masalah-masalah banget sih. Oke, sisanya it's good, dan gue bisa rekomen HP ini buat kalian yang punya budget 4 jutaan. Dan ya segitu aja guys buat video kali ini, semoga bermanfaat. Dan sekarang gue pengen tahu gimana pendapat kalian soal Realme 9 Pro Plus ini, langsung ditulis di kolom comment section di bawah. Dan yes, thank you so much for watching. Kalau kalian suka videonya, seperti biasa boleh banget langsung diklik tombol jempol, dan juga jangan lupa subscribe ke Best Tech YouTube channel biar ketinggalan konten tech and gadget, biar nggak ketinggalan maksudnya. Oke, itu aja. Nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao. Gak tuh satu video tuh fingerprintnya.